Assalamualaikum sahabat, selamat datang di kisah inspiratif Nabi Idris alaihissalam, Nabi yang dikenal sebagai pelopor ilmu pengetahuan, penjahit pertama di dunia, dan sosok yang penuh keteladanan. Siapkan hati dan pikiranmu untuk menelusuri perjalanan yang luar biasa dan penuh hikmah. Yuk, kita mulai. Nabi Idris alaihissalam lahir sebagai keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam, tepatnya dari garis keturunan Nabi Syits alaihissalam. Nama asli beliau adalah Kanub, dan dalam beberapa riwayat disebut juga Inek. Nabi Idris alaihissalam tumbuh di lingkungan keluarga yang saleh dan penuh dengan nilai-nilai ketauhidan. Sejak kecil, Nabi Idris alaihissalam sudah menunjukkan kecerdasan dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuanya selalu membimbing Nabi Idris alaihissalam untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga akhlak mulia dalam kesehariannya. Lingkungan tempat tinggal Nabi Idris alaihissalam pada masa itu masih sangat sederhana. Rumah-rumah terbuat dari bahan alami dan masyarakat hidup berdampingan dengan alam. Namun, di balik kesederhanaan itu, terdapat banyak tantangan, terutama karena sebagian masyarakat mulai melupakan ajaran Nabi Adam dan berbuat maksiat. Nabi Idris alaihissalam tumbuh menjadi anak yang berbeda dari teman-teman sebayanya. Ia lebih suka belajar dan merenung daripada bermain-main tanpa tujuan. Kedekatan Nabi Idris alaihissalam dengan ayah dan kakeknya membuatnya sering mendengar kisah-kisah para nabi terdahulu. Ia sangat terinspirasi oleh kisah Nabi Adam dan Nabi Syits, terutama dalam hal kesabaran dan keteguhan iman. Nabi Idris alaihissalam pun mulai belajar menulis dan membaca, meskipun pada masa itu belum banyak orang yang memiliki kemampuan tersebut. Ia bahkan menciptakan beberapa alat tulis sederhana untuk membantu proses belajarnya. Seiring bertambahnya usia, Nabi Idris alaihissalam semakin dikenal di kalangan masyarakat sebagai anak yang cerdas dan bijaksana. Banyak orang tua yang meminta anak-anak mereka belajar bersama Nabi Idris alaihissalam. Ia pun tidak segan membagikan ilmu yang didapat dari keluarganya kepada teman-temannya. Sikap rendah hati dan suka menolong membuat Nabi Idris alaihissalam disayangi oleh banyak orang, baik tua maupun muda. Keistimewaan Nabi Idris alaihissalam sejak kecil sudah terlihat jelas. Ia tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki hati yang lembut dan mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Setiap kali melihat kemungkaran, Nabi Idris alaihissalam merasa sedih dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kaumnya. Semua tanda-tanda ini menjadi awal dari perjalanan panjang Nabi Idris alaihissalam sebagai salah satu nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Idris alaihissalam mulai menginjak usia remaja, tanda-tanda kenabian mulai tampak jelas dalam dirinya. Ia sering bermeditasi dan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti langit, bintang, dan bumi yang luas. Dalam renungannya, Nabi Idris alaihissalam menyadari betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa kecilnya manusia di hadapannya. Sikap ini membuatnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempersiapkan hatinya untuk menerima wahyu. Selain itu, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal memiliki kebijaksanaan luar biasa. Banyak orang dari berbagai kalangan datang kepadanya untuk meminta nasihat dan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Ia tidak pernah membeda-bedakan orang dan selalu memberikan jawaban yang adil dan penuh kasih sayang. Kejujuran dan keteguhan hati Nabi Idris alaihissalam membuatnya dihormati oleh masyarakat bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Suatu malam, Nabi Idris alaihissalam bermimpi didatangi cahaya terang yang sangat indah dan menenangkan. Dalam mimpi itu, ia merasa seolah-olah sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya. Mimpi ini menjadi pertanda awal kenabiannya dan menguatkan tekadnya untuk menjalankan tugas mulia yang akan diembannya. Setelah bangun, Nabi Idris alaihissalam semakin rajin beribadah dan berdoa memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat di sekitarnya mulai menyadari bahwa Nabi Idris alaihissalam bukanlah orang biasa. Mereka melihat perubahan dalam sikap dan kebiasaan Nabi Idris alaihissalam yang semakin taat dan penuh keteladanan. Namun, tidak semua orang menerima perubahan ini dengan baik. Sebagian dari mereka merasa curiga dan bahkan menentang ajaran yang akan dibawa Nabi Idris alaihissalam kelak. Meski demikian, Nabi Idris alaihissalam tetap sabar dan tidak gentar menghadapi segala rintangan.
Kesiapan Nabi Idris alaihissalam untuk menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin nyata ketika malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama. Wahyu ini menegaskan bahwa Nabi Idris alaihissalam telah dipilih menjadi nabi untuk mengajak manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh kesungguhan, Nabi Idris alaihissalam menerima tugas ini dan bersiap memulai dakwahnya. Tanda-tanda kenabian ini menjadi awal perjalanan panjang yang penuh hikmah dan pelajaran. Setelah melewati masa persiapan dan tanda-tanda kenabian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Idris alaihissalam menjadi seorang nabi. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu pertama yang berisi perintah untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nabi Idris alaihissalam menerima amanah besar ini dengan penuh rasa syukur dan keteguhan hati. Ia sadar bahwa tugas ini tidak mudah, namun ia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membimbingnya. Nabi Idris alaihissalam mulai berdakwah di wilayah Babilonia yang saat itu dikenal sebagai pusat peradaban kuno. Ia mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan api yang selama ini mereka anut. Nabi Idris alaihissalam mengajarkan tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pentingnya beribadah dan berbuat baik. Dakwahnya dilakukan dengan penuh kesabaran dan kelembutan, meskipun banyak yang menolak dan mencela. Selain mengajak beriman, Nabi Idris alaihissalam juga mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kaumnya. Ia memperkenalkan keterampilan menulis, menjahit, dan bercocok tanam yang belum dikenal masyarakat saat itu. Dengan cara ini, Nabi Idris alaihissalam tidak hanya membimbing secara spiritual, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Dakwah Nabi Idris alaihissalam pun menjadi lebih menyentuh aspek kehidupan sehari-hari. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Kaum Bani Qabil yang menyembah api menolak keras ajaran Nabi Idris alaihissalam. Mereka menganggapnya sebagai ancaman terhadap tradisi lama mereka. Nabi Idris alaihissalam menghadapi celaan, ejekan, bahkan ancaman keselamatan. Meski begitu, ia tidak pernah menyerah dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon kekuatan dan petunjuk. Keuletan dan kesabaran Nabi Idris alaihissalam dalam berdakwah membuat beberapa orang mulai membuka hati dan menerima ajarannya. Lambat laun, pengikut Nabi Idris alaihissalam bertambah dan komunitas muslim pertama mulai terbentuk. Perjalanan dakwah ini menjadi bukti bahwa kebenaran dan ilmu pengetahuan akan selalu menang meski menghadapi rintangan besar. Nabi Idris alaihissalam memulai dakwahnya di wilayah Babilonia yang dikenal sebagai pusat peradaban kuno di antara dua sungai besar. Kaumnya, Bani Qabil, saat itu menyembah api dan berhala, jauh dari ajaran tauhid yang dibawa Nabi Idris alaihissalam. Dengan penuh kesabaran dan kelembutan, Nabi Idris alaihissalam mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan penyembahan berhala yang sia-sia. Ia juga mengajarkan pentingnya beribadah dan berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dakwah Nabi Idris alaihissalam tidak berjalan mulus. Kaum Bani Qabil yang keras kepala menolak ajarannya dan bahkan mencela serta mengancam keselamatan Nabi Idris alaihissalam dan para pengikutnya. Mereka tidak rela meninggalkan tradisi lama dan merasa terancam oleh perubahan yang dibawa Nabi Idris alaihissalam. Meski mendapat banyak penolakan dan celaan, Nabi Idris alaihissalam tetap sabar dan tidak pernah menyerah. Ia selalu berdoa memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap teguh dalam menjalankan tugasnya. Selain mengajarkan tauhid, Nabi Idris alaihissalam juga memperkenalkan ilmu pengetahuan dan keterampilan baru kepada kaumnya. Ia mengajarkan menulis dengan pena, menjahit pakaian, dan bercocok tanam yang sebelumnya belum dikenal masyarakat Babilonia. Dengan cara ini, Nabi Idris alaihissalam tidak hanya membimbing secara spiritual, tetapi juga membantu meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini membuat sebagian masyarakat mulai membuka hati dan menerima ajarannya. Melihat situasi yang semakin sulit dan penolakan yang keras, Nabi Idris alaihissalam memutuskan untuk mengajak kaumnya berhijrah ke Mesir, sebuah negeri yang saat itu masih dianggap tandus dan kurang subur. Awalnya, umat Nabi Idris alaihissalam merasa berat dan ragu untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka. Namun, setelah diyakinkan oleh Nabi Idris alaihissalam tentang pentingnya hijrah demi keselamatan dan kemajuan, mereka pun bersedia mengikuti langkah beliau. Hijrah ini menjadi titik balik dalam perjalanan dakwah Nabi Idris alaihissalam. Di Mesir,
Beliau mulai membangun komunitas baru yang lebih terbuka terhadap ajaran tauhid dan ilmu pengetahuan. Meskipun tantangan tetap ada, semangat dan kesabaran Nabi Idris alaihissalam menjadi inspirasi bagi para pengikutnya untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Nabi Idris alaihissalam di Mesir pun membawa perubahan besar bagi masyarakat setempat. Setelah menghadapi penolakan dan tantangan yang berat di Babilonia, Nabi Idris alaihissalam memutuskan untuk berhijrah bersama para pengikutnya ke Mesir, tepatnya ke kota Memphis. Awalnya, ajakan Nabi Idris alaihissalam ini ditolak oleh sebagian besar kaumnya karena mereka menganggap Mesir sebagai negeri yang tandus dan kurang subur. Mereka merasa berat meninggalkan tanah kelahiran yang telah mereka tinggali sejak lama. Namun, Nabi Idris alaihissalam dengan sabar dan penuh hikmah terus meyakinkan mereka bahwa hijrah demi kebaikan dan keselamatan adalah pilihan terbaik. Dalam perjalanan hijrah, Nabi Idris alaihissalam dan pengikutnya menempuh perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Mereka melewati padang pasir dan sungai Nil yang megah. Ketika sampai di Mesir, Nabi Idris alaihissalam dan para pengikutnya menemukan sebuah sungai besar yang kini dikenal sebagai Sungai Nil. Di sana, Nabi Idris alaihissalam tidak henti-hentinya memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan keselamatan yang diberikan dalam perjalanan mereka. Hijrah ini menjadi titik awal babak baru dalam dakwah Nabi Idris alaihissalam. Di Mesir, Nabi Idris alaihissalam mulai membangun komunitas baru yang lebih terbuka terhadap ajaran tauhid dan ilmu pengetahuan. Ia mengajarkan masyarakat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan meninggalkan penyembahan berhala serta api yang selama ini mereka anut. Nabi Idris alaihissalam juga memperkenalkan tata cara ibadah yang benar serta pedoman hidup agar umatnya selamat dunia dan akhirat. Dakwah Nabi Idris alaihissalam di Mesir membawa perubahan besar dalam kehidupan spiritual dan sosial masyarakat setempat. Selain mengajarkan tauhid dan ibadah, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai pelopor ilmu pengetahuan. Ia mengajarkan menulis, menjahit, dan bertani kepada kaumnya, sehingga mereka dapat hidup lebih sejahtera dan mandiri. Ilmu yang diajarkan Nabi Idris alaihissalam ini menjadi warisan penting bagi umat manusia dan membuka jalan bagi kemajuan peradaban. Hal ini membuat dakwah Nabi Idris alaihissalam semakin diterima dan pengikutnya bertambah. Meskipun hijrah dan dakwah di Mesir membawa banyak kemajuan, Nabi Idris alaihissalam tetap menghadapi tantangan dari kelompok yang masih menolak ajarannya. Namun, dengan kesabaran dan keteguhan hati, Nabi Idris alaihissalam terus mengajak kaumnya untuk beriman dan berbuat baik. Kisah hijrah dan dakwahnya mengajarkan kita pentingnya keteguhan, kesabaran, dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang sabar dan taat. Setelah menghadapi penolakan yang keras di Babilonia, Nabi Idris alaihissalam memutuskan untuk berhijrah bersama para pengikutnya ke Mesir, tepatnya ke kota Memphis. Pada awalnya, banyak dari kaumnya yang menolak ajakan ini karena mereka menganggap Mesir sebagai negeri yang tandus dan kurang subur. Namun, Nabi Idris alaihissalam dengan penuh kesabaran dan hikmah meyakinkan mereka bahwa hijrah adalah jalan terbaik demi keselamatan dan kemajuan hidup mereka. Perjalanan hijrah itu tidak mudah. Nabi Idris alaihissalam dan rombongan harus melewati padang pasir yang luas dan menghadapi berbagai tantangan alam. Namun, mereka tetap teguh dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dan keselamatan. Sesampainya di Mesir, mereka disambut oleh pemandangan Sungai Nil yang megah, sumber kehidupan yang sangat berharga bagi masyarakat Mesir kuno. Di Mesir, Nabi Idris alaihissalam mulai menyebarkan ajaran tauhid dengan lebih intensif. Ia mengajak masyarakat untuk meninggalkan penyembahan berhala dan api, serta kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam juga mengajarkan tata cara ibadah yang benar dan mengingatkan pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dakwahnya mulai diterima oleh sebagian masyarakat Mesir yang haus akan kebenaran dan ilmu pengetahuan. Selain dakwah spiritual, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai pelopor ilmu pengetahuan dan keterampilan. Ia mengajarkan menulis dengan pena, menjahit pakaian, dan bercocok tanam yang sebelumnya belum dikenal masyarakat Mesir. Ilmu-ilmu ini sangat membantu mereka dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Karena itu, Nabi Idris alaihissalam mendapat julukan Singa Allah karena keberanian dan keteguhannya dalam menyebarkan agama dan ilmu.
Walaupun hijrah membawa banyak kemajuan, Nabi Idris alaihi salam tetap menghadapi tantangan dari kelompok yang menolak ajarannya. Namun, dengan kesabaran dan keteguhan hati, Nabi Idris alaihi salam terus berdakwah dan membimbing umatnya. Kisah hijrah dan dakwah Nabi Idris alaihi salam mengajarkan kita tentang pentingnya keyakinan, kesabaran, dan usaha dalam menghadapi ujian hidup. Setelah hijrah ke Mesir, Nabi Idris alaihi salam mulai menyebarkan ajaran tauhid dan mengajak masyarakat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ia mengingatkan mereka agar meninggalkan penyembahan berhala dan api yang selama ini mereka anut. Dakwah Nabi Idris alaihi salam dilakukan dengan penuh kesabaran dan kelembutan, meskipun tidak semua orang langsung menerima ajarannya. Namun, semangat dan keteguhan Nabi Idris alaihi salam membuat banyak orang mulai membuka hati dan mengikuti ajarannya. Selain mengajarkan tauhid, Nabi Idris alaihi salam juga dikenal sebagai pelopor ilmu pengetahuan. Ia adalah orang pertama yang mengenalkan menulis dengan pena dan alat tulis kepada masyarakat Mesir. Nabi Idris alaihi salam juga mengajarkan keterampilan menjahit pakaian dan bercocok tanam yang sebelumnya belum dikenal. Ilmu-ilmu ini sangat membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Karena itu, Nabi Idris alaihi salam sangat dihormati dan dianggap sebagai guru besar. Nabi Idris alaihi salam juga mengajarkan pentingnya beribadah dengan benar dan menjauhi perbuatan maksiat. Ia memberikan pedoman hidup yang membimbing umatnya agar selamat dunia dan akhirat. Pesan-pesan Nabi Idris alaihi salam penuh dengan ajakan berbuat baik, kejujuran, dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Ajaran ini menjadi fondasi kuat bagi komunitas muslim pertama di Mesir. Meskipun banyak kemajuan, tantangan tetap ada. Sebagian masyarakat masih keras kepala dan menolak perubahan. Namun, Nabi Idris alaihi salam tidak pernah menyerah. Ia terus berdakwah dengan penuh kesabaran dan selalu berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteguhan hati Nabi Idris alaihi salam membuat pengikutnya semakin kuat dan bertambah banyak. Perjalanan dakwah Nabi Idris alaihi salam di Mesir menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Ia tidak hanya membawa cahaya tauhid, tetapi juga membuka jalan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Kisahnya mengajarkan kita untuk selalu sabar, gigih, dan bersemangat dalam menuntut ilmu serta menyebarkan kebaikan. Nabi Idris alaihi salam dikenal sebagai nabi yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan selalu berusaha mengajarkan ilmu kepada kaumnya. Beliau adalah orang pertama yang menggunakan pena untuk menulis, sebuah inovasi yang sangat penting bagi perkembangan peradaban manusia. Dengan menulis, ilmu dan pengetahuan dapat disimpan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nabi Idris alaihi salam mengajarkan kaumnya cara menulis dan membaca, sehingga mereka bisa mencatat sejarah dan ilmu yang mereka pelajari. Selain menulis, Nabi Idris alaihi salam juga memperkenalkan keterampilan menjahit pakaian. Sebelumnya, manusia hanya mengenakan kulit binatang secara sederhana. Dengan ajaran Nabi Idris alaihi salam, mereka belajar membuat pakaian yang lebih rapi dan nyaman. Keterampilan ini sangat membantu kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nabi Idris alaihi salam juga mengajarkan cara membuat obat-obatan dan berbagai teknik pertanian yang lebih baik. Nabi Idris alaihi salam juga ahli dalam ilmu falak atau astronomi. Beliau mempelajari pergerakan bintang dan planet, serta mengajarkan kaumnya untuk memahami tanda-tanda alam. Ilmu ini sangat berguna untuk menentukan waktu ibadah, musim tanam, dan berbagai keperluan lainnya. Karena keahliannya, Nabi Idris alaihi salam dijuluki Hermes al-Mirai atau Hermes dari Mesir oleh masyarakat kuno. Selain ilmu pengetahuan praktis, Nabi Idris alaihi salam juga mengajarkan akhlak mulia dan pentingnya beribadah dengan benar. Beliau menekankan bahwa ilmu tanpa iman dan akhlak yang baik tidak akan membawa manfaat. Oleh karena itu, Nabi Idris alaihi salam selalu mengajak kaumnya agar selain belajar, mereka juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Warisan ilmu dan kebaikan Nabi Idris alaihi salam menjadi fondasi penting bagi peradaban manusia selanjutnya. Banyak ilmu yang beliau ajarkan menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Kisah beliau menginspirasi umat manusia untuk selalu menuntut ilmu, berbuat baik, dan bersabar dalam menghadapi ujian. Nabi Idris alaihi salam dikenal tidak hanya karena keteladanan dan ilmunya,
tetapi juga karena keberanian dan keteguhannya dalam berdakwah. Ia tidak pernah merasa takut menghadapi umatnya yang kafir dan keras kepala. Karena sikapnya yang gagah berani dan tidak pernah menyerah, Nabi Idris alaihi salam mendapat gelar Asadul Usud yang berarti singa Allah. Gelar ini menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang kuat dan tegar dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain keberanian, Nabi Idris alaihi salam juga dikenal sebagai pribadi yang sangat pemaaf dan rendah hati. Ia tidak pernah sombong meskipun memiliki ilmu yang luas dan mukjizat yang luar biasa. Dalam berdakwah, Nabi Idris alaihi salam selalu mengedepankan kelembutan dan kasih sayang, sehingga pengikutnya merasa nyaman dan terinspirasi untuk mengikuti ajarannya. Sikap ini membuat banyak orang akhirnya menerima kebenaran yang dibawanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Idris alaihi salam sebagai tanda kenabian dan kekuatan dakwahnya. Salah satu mukjizat itu adalah kemampuan Nabi Idris alaihi salam untuk memahami bahasa binatang dan alam. Ia juga dapat mengetahui perubahan cuaca dan bencana yang akan datang. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris alaihi salam pernah memohon agar hujan tidak turun sebagai peringatan bagi kaum yang membangkang. Mukjizat ini semakin memperkuat keimanan pengikutnya. Nabi Idris alaihi salam juga dikenal sebagai pelopor ilmu pengetahuan. Ia adalah manusia pertama yang menulis dengan pena dan memperkenalkan alat tulis kepada umat manusia. Selain itu, Nabi Idris alaihi salam mengajarkan cara menjahit pakaian dan berbagai keterampilan lain yang sangat membantu kehidupan manusia. Ilmu yang diajarkan Nabi Idris alaihi salam menjadi warisan berharga yang terus berkembang hingga saat ini. Keteguhan, ilmu, dan mukjizat Nabi Idris alaihi salam menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam. Beliau mengajarkan bahwa keberanian dalam berdakwah harus diimbangi dengan kesabaran dan kasih sayang. Kisah hidupnya mengingatkan kita untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran dan tidak takut menghadapi tantangan demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihi salam dianugerahi berbagai mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda kenabian dan kekuatan dakwahnya. Salah satu mukjizat yang paling terkenal adalah kemampuannya memahami bahasa binatang dan alam sekitar. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris alaihi salam dapat berkomunikasi dengan makhluk lain selain manusia, sehingga beliau mampu mengajarkan banyak hal kepada kaumnya dengan cara yang luar biasa. Mukjizat ini menjadi bukti bahwa Nabi Idris alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istimewa. Selain itu, Nabi Idris alaihi salam juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan pena untuk menulis. Ia memperkenalkan alat tulis dan teknik menulis kepada umat manusia, sehingga ilmu pengetahuan dapat dicatat dan diwariskan secara sistematis. Penemuan ini sangat penting bagi kemajuan peradaban manusia. Nabi Idris alaihi salam mengajarkan kaumnya menulis, membaca, dan mencatat ilmu yang mereka pelajari agar tidak hilang begitu saja. Nabi Idris alaihi salam juga diberi kemampuan untuk mengetahui perubahan cuaca dan bencana yang akan datang. Dengan ilmu ini, ia bisa memberikan peringatan kepada kaumnya agar bersiap menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Suatu ketika, Nabi Idris alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan tidak turun sebagai peringatan bagi kaum yang membangkang. Mukjizat ini membuat banyak orang akhirnya percaya dan mengikuti ajaran Nabi Idris alaihi salam. Selain mukjizat tersebut, Nabi Idris alaihi salam juga dikenal dengan gelar Asadul Usud atau singa Allah karena keberanian dan keteguhannya dalam berdakwah. Ia tidak pernah takut menghadapi ancaman dan penolakan dari kaumnya. Meskipun demikian, Nabi Idris alaihi salam tetap rendah hati, pemaaf, dan selalu mengedepankan kelembutan dalam menyampaikan ajarannya. Sikap ini menjadi teladan bagi umat Islam dalam berdakwah. Keistimewaan dan mukjizat Nabi Idris alaihi salam menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Beliau mengajarkan bahwa keberanian harus diiringi dengan kesabaran dan kasih sayang. Kisah hidupnya mengingatkan kita untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran dan tidak takut menghadapi tantangan demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihi salam dikenal sebagai sosok yang sangat sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan selama berdakwah. Meskipun sering mendapat celaan, ejekan, bahkan ancaman dari kaumnya yang keras kepala, beliau tidak pernah menyerah atau membalas dengan kebencian. Kesabarannya menjadi contoh teladan bagi umat manusia bahwa dalam menyebarkan kebenaran,
kesabaran adalah kunci utama untuk meraih keberhasilan. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Idris alaihi salam bersama nabi-nabi lainnya sebagai orang-orang yang sabar dan saleh. Hal ini menunjukkan betapa besar nilai kesabaran dalam perjalanan kenabian Nabi Idris alaihi salam. Beliau selalu mengandalkan doa dan ibadah sebagai sumber kekuatan untuk tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali menghadapi kesulitan, Nabi Idris alaihi salam kembali memperkuat iman dan semangatnya. Selain sabar, Nabi Idris alaihi salam juga memiliki keberanian yang luar biasa. Beliau tidak takut menghadapi kaum kafir yang menentang ajarannya. Ketegasan dan keberanian ini membuatnya mendapat julukan Asadul Usud atau Singa Allah. Namun, keberanian Nabi Idris alaihi salam tidak membuatnya sombong atau kasar, melainkan tetap rendah hati dan penuh kasih sayang dalam berdakwah. Nabi Idris alaihi salam juga mengajarkan pentingnya sholat, zakat, dan puasa sebagai bagian dari ibadah yang harus dijalankan oleh umatnya. Dalam seminggu, beliau menghabiskan 3 hari untuk berdakwah dan 4 hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keseimbangan antara dakwah dan ibadah ini menjadi contoh bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Keteguhan hati, kesabaran, dan keberanian Nabi Idris alaihi salam dalam berdakwah mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa dalam menghadapi rintangan. Kisah beliau menjadi inspirasi agar kita selalu istiqamah dalam menegakkan kebenaran dan berbuat kebaikan, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Menjelang akhir hayatnya, Nabi Idris alaihi salam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Mendengar hal itu, Nabi Idris alaihi salam merasa terkejut, namun ia tetap tenang dan menerima takdir dengan penuh kerelaan. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kesempatan untuk melakukan satu amal syali terakhir sebelum meninggalkan dunia. Permohonan ini menunjukkan betapa Nabi Idris alaihi salam sangat peduli terhadap kebaikan yang bisa ia tinggalkan untuk umat manusia. Dalam doanya, Nabi Idris alaihi salam memohon izin untuk menanam sebuah pohon kurma. Ia berharap pohon itu akan tumbuh subur dan memberikan manfaat bagi umat manusia di masa depan. Pohon kurma dianggap sebagai simbol kehidupan dan keberkahan, serta sumber makanan yang sangat penting di wilayah Mesir dan sekitarnya. Dengan menanam pohon kurma, Nabi Idris alaihi salam ingin meninggalkan warisan yang bermanfaat bagi generasi berikutnya. Malaikat Israel menyampaikan permohonan Nabi Idris alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan permintaan itu dikabulkan. Nabi Idris alaihi salam pun segera mencari bibit pohon kurma dan mulai menggali lubang untuk menanamnya. Ia bekerja dengan penuh semangat dan ketelitian, memastikan bahwa bibit tersebut akan tumbuh dengan baik. Sambil menanam, Nabi Idris alaihi salam terus berdoa agar pohon itu menjadi berkah bagi umat manusia. Saat Nabi Idris alaihi salam menanam pohon kurma, malaikat Israel tetap berada di sisinya, mengawasi dan menunggu hingga pekerjaan itu selesai. Ini menunjukkan betapa pentingnya amal terakhir yang dilakukan Nabi Idris alaihi salam sebelum menghadap Sang Pencipta. Setelah selesai menanam, Nabi Idris alaihi salam merasa tenang dan siap menerima kematian dengan hati yang lapang dan penuh keimanan. Kisah permohonan terakhir dan penanaman pohon kurma ini mengajarkan kita tentang pentingnya meninggalkan amal baik yang bermanfaat bagi orang lain. Nabi Idris alaihi salam menunjukkan bahwa setiap manusia harus berusaha memberikan kebaikan yang abadi, meskipun hidupnya akan segera berakhir. Semoga kita bisa meneladani keteladanan beliau dalam beramal syalih. Suatu ketika, Nabi Idris alaihi salam merasa penasaran dengan bagaimana rasanya sakaratul maut, yaitu saat-saat terakhir sebelum meninggal dunia yang konon sangat menyakitkan. Ia pun memohon kepada malaikat Israel agar mencabut nyawanya untuk sementara waktu, kemudian menghidupkannya kembali. Permintaan ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena malaikat Israel hanya bisa mencabut nyawa seseorang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Namun, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, permohonan Nabi Idris alaihi salam dikabulkan. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam, beliau merasakan sakit yang luar biasa dahsyat, jauh melebihi apa yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Malaikat Israel bahkan menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan yang begitu hebat. Setelah beberapa saat,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Pengalaman ini membuat Nabi Idris alaihissalam sangat terharu dan menangis sejadi-jadinya karena ia tidak sanggup membayangkan jika manusia lain harus merasakan sakaratul maut yang sama. Setelah dihidupkan kembali, Nabi Idris alaihissalam semakin giat mengajak umatnya untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Ia merasa tidak tega jika ada umatnya yang harus mengalami penderitaan yang sangat berat saat sakaratul maut. Pengalaman ini menjadi motivasi kuat baginya untuk memperingatkan manusia agar selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Idris alaihissalam juga semakin tekun dalam beribadah dan berdakwah. Ia mengingatkan umatnya bahwa kehidupan dunia hanya sementara dan akhirat adalah tempat kembali yang kekal. Dengan penuh kasih sayang, Nabi Idris alaihissalam mengajak manusia untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan amal saleh dan keimanan yang kuat. Kisah Nabi Idris alaihissalam yang pernah merasakan mati dan hidup kembali ini mengajarkan kita pentingnya kesadaran akan kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Kita diajarkan untuk selalu berbuat baik dan memperkuat iman agar tidak takut menghadapi sakaratul maut dan kehidupan setelahnya. Setelah merasakan dahsyatnya sakaratul maut dan dihidupkan kembali, Nabi Idris alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Israel untuk diperkenankan melihat surga dan neraka. Ia ingin menyaksikan sendiri balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, serta hukuman bagi mereka yang ingkar dan berbuat maksiat. Permintaan ini menunjukkan betapa besar rasa takut Nabi Idris alaihissalam kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa besarnya kerinduannya akan surga. Malaikat Israel merasa heran dengan permintaan Nabi Idris alaihissalam karena bahkan para malaikat pun takut melihat neraka. Namun, karena keteguhan hati dan kesungguhan Nabi Idris alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan keduanya untuk melakukan perjalanan ke alam gaib tersebut. Ini adalah keistimewaan luar biasa yang diberikan kepada Nabi Idris alaihissalam sebagai bentuk penghormatan atas keimanan dan ketakwaannya. Pertama-tama, malaikat Israel membawa Nabi Idris alaihissalam melihat neraka. Ketika mendekati neraka, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan karena tidak sanggup menahan dahsyatnya pemandangan yang dilihat. Api yang berkobar-kobar, suara gemuruh yang menakutkan, serta siksaan yang mengerikan membuat Nabi Idris alaihissalam tidak bisa membayangkan betapa pedihnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang durhaka. Pengalaman ini semakin menguatkan tekadnya untuk mengajak umatnya menjauhi segala perbuatan dosa. Setelah melihat neraka, malaikat Israel membawa Nabi Idris alaihissalam ke surga. Di sana, Nabi Idris alaihissalam nyaris pingsan lagi. Namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena takjub dengan keindahan dan kemewahan surga. Ia melihat sungai-sungai yang airnya jernih, pohon-pohon yang batangnya terbuat dari emas dan perak, serta istana-istana yang megah. Buah-buahan yang segar dan harum menggantung di setiap penjuru. Pemandangan ini membuatnya semakin rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menikmati keindahan surga yang abadi. Kisah Nabi Idris alaihissalam melihat neraka dan surga ini mengajarkan kita tentang pentingnya beriman kepada hari akhir dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Surga dan neraka adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan terjadi. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi segala perbuatan maksiat agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan bisa menikmati keindahan surga bersama Nabi Idris alaihissalam. Suatu hari, Nabi Idris alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Israel untuk diperlihatkan keadaan neraka. Ia ingin mengetahui betapa dahsyatnya azab yang menanti orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan ini menunjukkan rasa takut dan keprihatinan Nabi Idris alaihissalam terhadap nasib umatnya yang mungkin tersesat dan menerima siksa neraka. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, permohonan ini dikabulkan dan Nabi Idris alaihissalam diajak melihat neraka. Ketika mendekati neraka, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan karena tidak sanggup menahan pemandangan yang sangat mengerikan. Api neraka yang berkobar-kobar dengan suara gemuruh yang menakutkan serta siksaan yang luar biasa membuat Nabi Idris alaihissalam terkejut dan ketakutan. Ia melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan, serta manusia-manusia yang disiksa karena dosa-dosa mereka.
Pemandangan ini jauh lebih mengerikan daripada apapun yang pernah dilihatnya. Setelah Nabi Idris alaihissalam sadar dari pingsannya, ia merasa sangat takut dan sedih membayangkan jika umatnya harus mengalami siksaan seperti itu. Bayangan neraka dan segala siksaan di dalamnya terus menghantuinya. Pengalaman ini semakin menguatkan tekadnya untuk berdakwah dengan lebih giat agar umatnya tidak tersesat dan terhindar dari azab neraka. Nabi Idris alaihissalam ingin umatnya hidup dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesadaran akan adanya neraka dan azab yang mengerikan bagi orang-orang yang durhaka. Nabi Idris alaihissalam mengingatkan agar kita selalu menjaga iman dan amal perbuatan agar tidak termasuk golongan yang akan menerima siksa neraka. Ketakutan yang sehat terhadap neraka harus menjadi motivasi untuk selalu berbuat baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman melihat neraka juga menjadi pengingat bahwa kehidupan dunia hanya sementara dan bahwa kita harus mempersiapkan diri menghadapi akhirat dengan amal saleh. Nabi Idris alaihissalam menjadi teladan dalam mengingatkan umatnya tentang pentingnya menjaga keimanan dan menjauhi dosa. Setelah melihat dahsyatnya neraka, Nabi Idris alaihissalam diajak malaikat Israel untuk melihat surga sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ketika memasuki surga, Nabi Idris alaihissalam hampir pingsan bukan karena takut, melainkan karena takjub dan terpesona dengan keindahan yang luar biasa di hadapannya. Surga yang ia lihat penuh dengan sungai-sungai yang airnya bening seperti kaca, yang mengalir tenang di antara taman-taman yang rindang. Di sepanjang pinggir sungai, terdapat pohon-pohon yang batangnya terbuat dari emas dan perak, memberikan cahaya yang memukau. Buah-buahan segar, ranum, dan harum menggantung di setiap cabang pohon, siap dipetik oleh penghuni surga. Nabi Idris alaihissalam juga melihat istana-istana megah yang menjadi tempat tinggal para nabi dan orang-orang saleh. Keindahan surga ini jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan oleh manusia. Nabi Idris alaihissalam sangat ingin tinggal di surga itu dan kembali ke bumi. Namun, malaikat Israel mengingatkannya bahwa surga adalah tempat yang hanya bisa dihuni setelah hari kiamat, ketika semua amal manusia dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam pun menerima kenyataan itu dengan lapang dada dan bersyukur atas kesempatan melihat surga yang mulia tersebut. Pengalaman melihat surga ini semakin memperkuat iman dan semangat Nabi Idris alaihissalam dalam berdakwah. Ia semakin giat mengajak umatnya untuk beriman dan beramal saleh agar kelak mereka juga bisa masuk surga yang penuh kenikmatan itu. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menaruh harapan dan cita-cita tinggi dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keindahan surga yang dilihat Nabi Idris alaihissalam menjadi motivasi bagi setiap muslim untuk terus berbuat kebaikan, menjaga keimanan, dan menjauhi dosa. Surga adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti, dan hanya bisa diraih oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Setelah menjalankan tugas dakwah dengan penuh kesabaran dan keteguhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke langit sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan. Berbeda dengan nabi-nabi lain yang wafat di dunia, Nabi Idris alaihissalam diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Hal ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 56-57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Nabi Idris alaihissalam diangkat ke martabat yang tinggi. Perjalanan Nabi Idris alaihissalam ke langit bukanlah perjalanan biasa. Ia melewati beberapa lapisan langit hingga akhirnya sampai di langit keempat, tempat yang penuh cahaya dan kedamaian. Di sana, Nabi Idris alaihissalam tinggal dalam keadaan abadi, jauh dari penderitaan dunia. Keberadaan beliau di langit menjadi bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran terbaik bagi hamba yang taat dan beriman. Kisah ini juga diceritakan dalam hadits saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Miraj. Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam di langit keempat dan saling mengucapkan salam. Pertemuan ini menunjukkan bahwa Nabi Idris alaihissalam tetap hidup dan berada di tempat yang mulia. Hal ini menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk selalu berusaha menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengangkatan Nabi Idris alaihissalam ke langit mengandung banyak hikmah. Salah satunya adalah bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat.
Nabi Idris alaihi salam menjadi teladan bahwa kesalehan dan ketakwaan akan membawa manusia ke tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menguatkan iman dan semangat untuk terus berbuat kebaikan. Dengan diangkatnya Nabi Idris alaihi salam ke langit, umat manusia diingatkan untuk tidak takut menghadapi kematian dan selalu mempersiapkan diri dengan amal saleh. Kehidupan abadi di surga adalah tujuan utama setiap mukmin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menjalankan tugas kenabian dengan penuh kesabaran dan keteguhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau ke langit keempat sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan. Berbeda dengan nabi lainnya yang wafat di bumi, Nabi Idris alaihi salam wafat di langit keempat, sebuah tempat yang tinggi dan penuh cahaya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Maryam ayat 57, dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Menurut riwayat, pada saat diangkat ke langit, Nabi Idris alaihi salam dibawa oleh malaikat yang menggendongnya di antara kedua sayapnya. Saat sampai di langit keempat, mereka bertemu dengan malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam di sana. Malaikat maut sempat heran karena diperintahkan mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam di langit keempat, padahal Nabi Idris alaihi salam berada di bumi. Namun, setelah melihat Nabi Idris alaihi salam di atas punggung malaikat, malaikat maut pun mencabut nyawa beliau di tempat tersebut. Kisah ini menunjukkan betapa istimewanya Nabi Idris alaihissalam yang diangkat ke langit dan wafat di sana tanpa melalui kematian di bumi. Hal ini menandai kedudukan beliau yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai nabi yang sangat mencintai kebenaran dan sabar dalam menghadapi berbagai ujian selama berdakwah. Selain itu, dalam peristiwa Isra Miraj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Rasulullah memberikan salam dan Nabi Idris alaihissalam membalasnya dengan penuh penghormatan. Pertemuan ini menjadi bukti bahwa Nabi Idris alaihissalam hidup di tempat yang mulia dan menjadi penghuni surga yang kekal. Kisah ini menguatkan iman umat Islam dan menjadi inspirasi untuk selalu berbuat kebaikan. Dengan wafat dan diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke langit keempat, umat manusia diingatkan bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Kita harus selalu mempersiapkan diri dengan amal saleh agar mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dialami oleh Nabi Idris alaihi salam. Setelah diangkat ke langit oleh malaikat, Nabi Idris alaihi salam mencapai martabat yang sangat tinggi di langit keempat. Di sana, beliau tinggal dalam keadaan mulia dan penuh kedamaian, jauh dari segala penderitaan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke tempat yang tinggi sebagai penghormatan atas kesabaran, keteguhan, dan ilmu pengetahuan yang beliau miliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Maryam ayat 57, dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Di langit keempat, Nabi Idris alaihi salam menerima penghormatan dari para malaikat dan makhluk suci lainnya. Kisah ini juga diceritakan dalam peristiwa Isra Miraj, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam di langit keempat dan saling mengucapkan salam. Pertemuan ini menunjukkan bahwa Nabi Idris alaihi salam tetap hidup dan berada di tempat mulia, menjadi teladan bagi umat Islam dalam kesalehan dan ilmu. Nabi Idris alaihi salam dikenal sebagai nabi yang gemar belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Beliau adalah pelopor dalam menulis dengan pena, menjahit pakaian, dan berbagai inovasi yang membawa kemajuan bagi umat manusia. Martabat tinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya adalah bukti bahwa ilmu dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapat balasan yang besar di akhirat. Kedudukan Nabi Idris alaihi salam di langit keempat juga mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat. Dengan meneladani kesabaran, ilmu, dan ketakwaan Nabi Idris alaihi salam, kita diajak untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas iman dan amal kita agar mendapat tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah martabat Nabi Idris alaihi salam di langit keempat memberikan inspirasi dan motivasi bagi umat Islam untuk terus belajar, beribadah, dan bersabar dalam menghadapi ujian hidup.
Semoga kita semua bisa mengikuti jejak beliau dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diangkat ke langit keempat dan meninggalkan dunia, Nabi Idris alaihissalam meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat manusia. Ilmu pengetahuan yang beliau ajarkan, seperti menulis dengan pena, menjahit pakaian, dan bercocok tanam, menjadi pondasi penting bagi kemajuan peradaban manusia. Warisan ini mengajarkan kita bahwa ilmu dan teknologi adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan umat. Selain ilmu pengetahuan, keteladanan Nabi Idris alaihissalam dalam kesabaran, kejujuran, dan ketakwaan menjadi inspirasi bagi setiap muslim. Beliau menunjukkan bahwa berdakwah dan berbuat kebaikan memerlukan kesabaran dan keteguhan hati, meskipun menghadapi tantangan dan penolakan. Hikmah ini penting untuk kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari agar selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Idris alaihissalam juga mengingatkan kita akan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Dengan melihat surga dan neraka, Nabi Idris alaihissalam mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan amal saleh adalah bekal utama. Kita diajak untuk selalu meningkatkan iman dan amal agar mendapatkan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dialami oleh Nabi Idris alaihissalam. Pertemuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Idris alaihissalam di langit keempat saat Isra Miraj menjadi bukti kemuliaan dan kedudukan tinggi Nabi Idris alaihissalam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa para nabi adalah teladan terbaik yang harus kita ikuti. Warisan spiritual dan ilmu dari Nabi Idris alaihissalam terus hidup dan menjadi sumber inspirasi umat Islam hingga kini. Semoga kisah Nabi Idris alaihissalam ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Mari kita terus meneladani kesabaran, semangat menuntut ilmu, dan ketakwaan beliau agar hidup kita penuh berkah dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.